Wah, semangat banget nih Bapak. Udah dari subuh tadi loh, masih nyangkut aja di tengah ladang. Ayo sini dulu, duduk dulu Pak. Istirahat sebentar. Ini aku udah bawain kopi kesukaan kamu. Masih anget loh. Hei, iya Bu, aku itu kalau lihat tanaman-tanaman ini tumbuh sehat dan subur, rasanya hatinya adem banget. Lihat nih, bayamnya segar banget, daunnya lebar-lebar, kahun juga panjang-panjang, montok. Semua kerja keras kita dibalas tuntas sama Allah. Iya Pak, semua ini berkah karena kamu jujur, gak neko-neko, dan selalu percaya kalau rezeki itu datangnya dari Allah. Aku tahu hidup kita pas-pasan, tapi aku bahagia selama kamu jujur. Aku yakin kita gak bakal pernah kekurangan. Bu, aku ini memang bukan orang kota yang punya ijazah tinggi, tapi aku juga punya prinsip biar kita itu cuma hidup dari tanah warisan nenek moyang. Yang penting halal. Aku itu nggak mau injek-injek harga diri cuma buat dapat uang banyak. Dan selama kamu dan Dinda sehat, ya aku nggak pernah merasa kekurangan. Pak Sarwan lalu membawa panenan sayur hari ini untuk dijual ke para pelanggan. Tapi baru saja hendak berangkat, Pak Karsa datang dan menghampirinya. Permisi, selamat pagi Pak. Mohon maaf, sebelumnya ya, Bapak yang bernama Pak Sarwan betul? Ya betul, dengan saya sendiri nih. Ada keperluan apa ya Pak? Saya mewakili pihak PT Citra Megaraya. Kami ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan proyek nasional berupa jalan tol Citra Megaraya yang akan melintas daerah ini. Dan menurut data kami, lahan kebun milik Bapak termasuk dalam area pengembangan. Ini surat pembebasannya, silahkan dibaca dan ditandatangani ya Pak. Hah? Jalan tol? Tapi Pak, tanah itu milik keluarga kami sejak zaman kakek buyut suami saya. Warisan turun-temurun, kami gak pernah jual atau serahkan apapun ke siapapun. Maaf ya Bu, tapi kami sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah dan juga surat yang sah. Kalau Bapak merasa tidak setuju, silahkan tempuh jalur hukum. Tapi saya kasih tahu dari sekarang, melawan proyek sebesar ini ya sama saja meludah ke langit, percuma dan juga sia-sia. Loh, nggak bisa seenaknya gitu dong. Kamu ini nggak pernah tanda tangan surat apapun. Kalau kalian itu main kotor, saya akan lawan sampai kapanpun. Silahkan, tapi jangan heran ya kalau nanti habis waktu, habis tenaga, dan habis biaya. Kami sudah siapkan segalanya termasuk pengadilan. Pak Karsa masuk kembali ke mobil dan pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Pak Sarwan pun memperjuangkan haknya di pengadilan tanpa mengetahui jika para hakim dan jaksa di sana sudah disuap. Ini ada sedikit uang untuk memenangkan sidang kasus perkara ini. Dan tunggu bonus besar yang akan menanti kalian, paham? Paham Pak, siap apapun demi uang. Semuanya pasti akan saya menangkan. Lagian orang miskin seperti Sarwan itu udah gak pantas hidup di dunia ini lagi. Hahaha. Bapak tunggu saya, hasil yang terbaik dari saya. Berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan, maka saya memutuskan bahwa tanah yang disengketkan adalah sah milik PT Citra Megajaya. Dengan ini, gugatan dari pihak penggugat, Bapak Sarwan, dinyatakan ditolak. Sidang dinyatakan selesai. Tidak, ini tidak adil. Saya punya sertifikat asli lengkap. Kenapa tidak dipertimbangkan? Kenapa bukti-bukti saya diabaikan? Saya mohon keadilan yang mulia. Silahkan ajukan banding melalui jalur hukum. Kami hanya menjalankan keputusan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sidang perkara yang menyangkut keabsahan tanah milik PT Citra Megajaya pun ditutup. Hahaha, kami dengar sendiri. Kamu dengar sendiri kan keputusan itu, Pak Sarwan? Tanah yang kamu kelola itu adalah milik saya, milik PT Citra Megaraya. Dan saya menuntut kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak menggarap tanah itu lagi. Ngerti? Hahaha. Pak, uang sekolah Dinda aja belum lunas, dapur juga udah kosong. Kita mau makan apa minggu depan, Pak? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Maaf ya Bu, maaf banget. Aku tuh udah coba semuanya, tapi tetap saja gagal. Aku nggak bisa jagain tanah warisan itu. Aku gagal jadi suami, gagal jadi seorang ayah. Aku gagal jadi kepala rumah tangga ini. Nggak apa-apa, Pak. Aku bisa berhenti sekolah dulu. Gak usah mikirin aku. Aku cuma pengen lihat Bapak sama Ibu nggak sedih terus. Pak Sarwan tak kuasa menahan air mata. Ia berdiri mengambil jaketnya dan keluar rumah tanpa sepatah kata pun.
Ya Allah, aku itu udah bertahun-tahun jaga tanah warisan ini. Aku tanam dengan tanganku sendiri, siram dengan keringat. Tapi kenapa malah orang serakah yang menang? Aku cuma mau hidup sederhana, mau anakku bisa sekolah, mau istriku bisa makan tanpa cemas. Salahkah aku itu bertahan dengan kejujuran, ya Allah? Miris sekali nasibmu itu, nak. Siapa? Siapa itu? Jangan main-main. Aku itu nggak ada apa-apa. Aku cuma orang yang susah. Dari balik pohon besar muncul sosok yang berjubah hitam, Mbah Resmo. Ia memegang tongkat dari akar kayu, janggutnya panjang dan kusut. Suaranya dalam dan menggema. Orang jujur seperti kamu itu adalah orang-orang yang paling mudah dipatahkan. Dunia ini bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang kuat, dan kamu terlalu lemah, Pak Sarwan. Siapa sampean? Jangan dekati saya. Saya bukan orang jahat. Saya cuma bingung. Hidup saya itu dihancurkan. Ladang saya dirampas. Saya cuma ingin keadilan. Dan keadilan tidak selalu datang dari langit, Sarwan. Kadang keadilan harus kau rebut dari bawah tanah. Saya nggak ngerti. Maksud sampean apa ya? Saya ini cuma petani. Saya nggak ngerti urusan gelap begitu. Kau ingin dagangan sayur lagi, ingin uang, ingin anakmu sekolah, tanpa perlu cangkul, tanpa perlu lahan. Kau tinggal ikut aku. Malam ini jalur rezekimu akan kubuka. Tapi ada harga yang harus dibayar, Pak Sarwan. Harga apa? Apa yang sampean minta? Saya ini nggak punya apa-apa. Setiap bulan 1 jiwa, 1 energi hidup manusia. Tapi tenang, bukan darah, bukan nyawa yang harus kau cabut dengan tanganmu. Kau hanya perlu menyerahkan alam gaib yang akan mengambilnya perlahan. Kau bahkan tak akan melihat kematiannya, tapi rezekimu tak akan habis. Kalau dunia ini memang buta terhadap orang jujur, maka mulai malam ini aku akan tutup mataku juga. Aku nggak sudi melihat kebusukan yang terjadi di dunia ini lagi. Aku setuju, Mbah. Linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan. Ingin terbang, melihat bintang-bintang. Hai para penjaga tanah kelam, wahai penguasa bumi tak bernama, dengarkan panggilanku malam ini. Terima persembahan dari manusia yang dikhianati dunia ini. Belikan padanya hasil bumi tanpa ladang, rezeki tanpa kerja, sayuran dari dunia antara 2 alam. Biarkan ia menjadi perantara antara dunia hidup dan dunia gaib. Tiba-tiba muncul rempah-rempah dan sayuran secara misterius dari alam gaib. Pak, ini semua dari mana datangnya? Semalam aku melihat kamu ke ladang, tapi sekarang semua ini ada. Kangkung segar banget, tomatnya kayak habis cuci hujan. Sudah, Bu, jangan banyak tanya. Yang penting kita itu bisa jualan lagi. Dapur kita bisa ngebul, kita bisa bayar uang sekolah Dinda. Kadang rezeki itu datanya dari ada yang kita tidak duga. Pak, aku tahu kita lagi butuh uang, dan aku juga tahu kamu pasti nggak bakal tega lihat kita kelaparan. Tapi aku ngerasa ada yang janggal. Sayur-sayur ini datang begitu saja, kayak sulapan. Aku takut, Pak. Takut ini bukan rezeki yang bersih. Bu, udah cukup. Kamu tuh gimana sih? Waktu kita miskin kamu ngeluh. Sekarang kita punya uang, kamu juga ngeluh. Aku capek, Mak. Aku udah korbankan harga diri. Aku udah kehilangan ladang. Dan sekarang saat Allah kasih jalan, kamu malah curiga. Aku nggak curiga sama Allah, Wan. Aku cuma takut kamu salah jalan. Aku cuma takut nanti kita bayar ini semua dengan sesuatu yang lebih besar. Udah, diam, cukup. Nggak usah kamu bahas lagi ya tentang urusan aku, paham? Beberapa waktu kemudian Pak Sarwan kini tampak semakin makmur. Lapaknya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Para pelanggan terus berdatangan, namun mata dan wajahnya menyimpan kelelahan dan kecemasan. Lihat deh itu, si Pak Sarwan lapaknya sekarang penuh terus, malah lebih ramai daripada sebelumnya. Dia bangkrut, padahal aku tahu sendiri kebunnya udah lama kosong. Nggak pernah lagi aku lihat dia itu nyangkul atau nanam apapun. Iya, aku juga bingung. Sayuran itu loh, segar banget, kayak baru dipetik subuh tadi. Padahal kita tahu cuaca minggu ini tuh hujan terus. Kebun mana bisa panen segitu banyak? Aku curiga.
ini ada yang nggak beres. Bapak, astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, kenapa? Kalian tahu nggak? Kemarin aku dengar dari tukang becak pasar sebelah, katanya dia itu sering lihat Pak Sarwan masuk hutan belakang kampung malam-malam sendirian. Jangan-jangan dia itu melakukan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Pak Sarwan ngapain malam-malam gini? Bawa sayur ke belakang rumah. Kan nggak ada ladang di sana, aneh banget. Kau sudah berjanji Sarwan, 1 jiwa setiap bulan, itulah syarat dari panen abadi. Jangan coba-coba ingkar, atau kau sendiri akan jadi tumbalnya. Iya, aku tahu. Aku ingat ini di belakangku ada seorang yang mengikutiku secara diam-diam. Ambil saja dia, makanlah dia. Biarkan dia itu jadi penebus untuk bulan ini. Beberapa hari kemudian berita tentang menghilangnya tumbal Pak Sarwan mulai menjadi perhatian publik. Hal itu membuat Sarwan mulai was-was dan juga merasa ragu. Kenapa sayurnya sekarang makin aneh ya? Ini bukan seperti dulu. Ini kayak makhluk hidup. Bahkan aku bisa dengar suara mereka bernafas. Kenapa aromanya kayak darah, kayak mayat? Karena kamu mulai goyah. Kamu takut, dan ketakutan adalah celah bagi kegagalan untuk menelanmu hidup-hidup. Kau sudah terlalu dalam, Sarwan. Tidak, jangan. Saya belum siap. Saya masih punya istri. Kau berkhianat, Sarwan. Kau harus bayar. Kau sudah kami beri rezeki, tapi kau takut. Kau ingkar. Kau tak bisa lari dari kami, Sarwan. Kami datang untuk menuntut hak kami. Berhenti. Aku mohon, aku sudah tobat. Aku tidak ingin lagi. Cukup sudah. Aku tidak ingin hidup dengan cara ini. Tolong, hentikan ini. Tiba-tiba akar hitam menjulur dari lantai melilit tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Pak Sarwan berteriak sekuat tenaga, tapi tubuhnya semakin terjerat. Baresmo, tolong. Aku ingin berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Sudah terlalu banyak dosa yang aku buat. Tolong beri aku itu kesempatan. Aku takut. Tolong jangan merenggut nyawaku. Pak, tunggu sebentar ya Pak. Tunggu sebentar aja. Aku mau menghubungi ke rumah Mbah Kasih dulu untuk meminta bantuannya. Kalau memang ini karena urusan gaib, maka urusan gaib jugalah satu-satunya jalan untuk membebaskanmu. Mbah, tolong saya, suami saya berubah. Sejak kami kehilangan ladang, dia berubah. Sekarang dia sakit, Mbah. Dia diserang oleh sayuran yang hidup. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa melihatnya seperti ini, Mbah. Dia suami saya, dia ayah dari anak saya. Kami tidak bisa hidup tanpa dia. Tolong, Mbah, beri saya jalan. Beri kami harapan. Aku sudah dengar semuanya, Bu Sarwah. Sarwah telah melanggar hukum langit yang telah ditetapkan. Dia mencuri jalan pintas melalui pesugihan, dan tanaman-tanaman yang ditanam yang dia jual itu bukan dari dunia ini lagi. Itu tanaman yang menuntut darah, yang menuntut tumbal. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya Allah, jadi milik Bapak yang mati kemarin itu tumbal. Oh Tuhan, apa yang telah kami lakukan? Kami hanya ingin hidup. Kami tidak tahu betapa mengerikan jalan yang kami pilih. Tolong kami. Tolong beri kami kesempatan. Mbah, tolong bantu kami. Jiwanya belum sepenuhnya kembali ke alamnya. Namun, jika tidak diputus sekarang, Sarwah akan kehilangan lebih dari sekedar tubuhnya. Bahkan lebih buruk, rohnya akan tertangkap dalam kegelapan yang abadi. Dia akan terikat oleh kutukan yang lebih kejam daripada kematian. Hai makhluk yang melukat Sarwah, dengan nama Allah, aku datang untuk memutus rantai ini. Aku mendatangimu, keluar dan hadapi aku. Kalian tidak bisa mengambil dia begitu saja. Jiwa Sarwan adalah milikku. Dia sudah berjanji untuk memberikan aku bagian dari hidupnya setiap bulan. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan ini. Pak, ingat aku. Ingat anak kita. Jangan biarkan dia merenggutmu dari kami. Keluarkanlah dari kegelapan ini, Sarwan. Kami membutuhkanmu. Kamu harus kembali.
Aku cuma mau bertahan, aku nggak mau kehilangan kalian. Tapi aku takut jika aku itu teruskan ini, aku akan kehilangan lebih dari sekedar tubuhku. Aku sudah merusak semuanya. Aku menjual dosa pada orang-orang yang membeli membeli sayuranku. Ini semua salahku, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mbah Qasim membuka kendi menyiramkan air doa yang disertai bacaan Al-Quran kepada sosok hitam yang menggerang kesakitan. Tidak. Jika kamu mau mengusirku pergi dari dunia ini, maka aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku tidak akan pergi dengan sendirian. Aku akan bawa Sarwan dan jiwanya pergi bersamaku. Sarwan, ayo ikut dan pergilah bersamaku. Tidak, jangan ambil suamiku, jangan bawa dia pergi, jangan. Bapak. Beberapa hari kemudian setelah meninggalnya Sarwan. Astagfirullah, mayatnya busuk banget. Padahal baru semalam. Kok bisa begitu cepat busuknya? Ini pasti belum kematian biasa. Ada sesuatu yang tidak beres dengan dia. Nggak berani mandiin. Lihat tuh, matanya masih melotot kayak merah banget. Seolah-olah dia nggak rela mati. Saya takut ini bukan hal biasa. Bukan seperti orang mati pada umumnya. Lebih jujur, kita sebaiknya tolong aja jenazahnya untuk dimakamkan di tanah wakaf ini. Kita semua sudah tahu dia pakai ilmu hitam. Jangan sampai kita terlibat dalam dosa yang lebih besar karena mengubur jenazahnya di sini. Kita harus berhati-hati. Tolonglah Pak, Bu. Walaupun apa yang telah terjadi, dia tetap suamiku, ayah anak-anakku. Aku tahu dia telah melakukan kesalahan besar, tapi tetap dia manusia. Jangan biarkan dia terbuang seperti ini. Jangan tolong jenazah suamiku. Dia susah menyesal. Tolong dia beri kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, ini bukan azab biasa. Jenazah ini bukan sekedar mayat. Almarhum sudah menjemput azab akibat perbuatannya. Ini adalah hukuman yang nyata, bukan hanya untuk almarhum tapi juga bagi kita yang tinggal di sini. Ya Allah, lindungilah kami semua dari kejahatan seperti ini. Ya Allah, ampuni dosa suamiku, berikanlah kami ketenangan dan jauhkanlah kami dari azab yang sama. Aku takut ya Allah, jangan ambil aku dengan cara yang sama seperti yang Kau ambil pada Sarwan. Semoga Engkau memberi jalan keluar bagi kami. Aku hanya ingin hidup yang halal ya Allah.